Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas data mining saya dengan judul Machine Learning Classifier Models in Analyzing of Risk Factor for Cervical Cancer. Perkenalkan nama saya Gracia Widopi dengan NIM 1949799-PTK-13058. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ikut mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Salah satu teknologi yang cukup berpengaruh adalah data mining. Nah, informasi yang menjadi salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat dikesampingkan pada saat ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam hal apapun itu, termasuk dalam bidang kesehatan. Data-data pasien ataupun data-data yang kita miliki dapat dikelola menjadi informasi untuk selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan dalam dunia medis. Nah, data mining sendiri itu memiliki 4 fungsi, yaitu memprediksi, mengklasifikasikan, melakukan deskripsi ataupun asosiasi. Nah, alasan saya sendiri mengambil topik kanker serviks karena secara global kanker serviks menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi bagi wanita. Dan di Indonesia sendiri, melansir dari Globokan 2018, sebanyak 17,2% atau sebanyak 32.469 perempuan Indonesia menderita kanker serviks dari keseluruhan 188.231.000 penderita kanker wanita. Adapun dalam penelitian ini, data source yang saya gunakan adalah data yang saya ambil dari UCI yang mencatat informasi demokrasi kebiasaan dan riwayat pasien medis dari 858 pasien di Rumah Sakit University de Caracas. Ada 32 atribut yang merupakan faktor dan 4 variabel target yang diambil dari dataset. Nah, karena ada beberapa data yang hilang dan beberapa atribut yang memiliki data tidak lengkap, maka dilakukan seleksi bagi data yang hilang tersebut. Selain itu, ada 2 atribut, yaitu time since first diagnosis dan time since last diagnosis yang memiliki banyak data yang tidak lengkap, sehingga dihapus untuk memastikan keakuratan hasil. Nah, dari hasil seleksi data hilang, sehingga data yang akan dianalisis adalah sebanyak 674 data. Adapun metode yang saya akan gunakan untuk membandingkan membandingkan pengklasifikasiannya adalah naive Bayes, support vector machine, dan decision tree G48. Naive Bayes merupakan salah satu teknik klasifikasi yang memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Sedangkan pendekatan support vector machine digunakan untuk menyelesaikan klasifikasi data dan masalah regresi. Kemudian decision trees G48 adalah salah satu jenis classifier pada metode klasifikasi dalam mata data mining dan bagian dari C5.5 decision tree yang sederhana. Nah, untuk pembahasan yang saya dapatkan dari penelitian ini untuk melakukan klasifikasi sendiri, ada beberapa opsi yang pengetesan data yang saya gunakan, yaitu yang pertama use training set, di mana pengetesan dilakukan dengan menggunakan data training itu sendiri. Kemudian cross validation, di mana ada pilihan beberapa fault yang akan digunakan, di mana nilai defaultnya adalah 10. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Data training dibagi menjadi dua subset, di mana K adalah nilai dari fault tersebut sehingga akan dibagi 10. Selanjutnya, untuk tiap dari subset akan dijadikan data tes dari hasil klasifikasi yang dihasilkan dari K-1 subset lainnya. Jadi akan ada 10 kali tes, di mana setiap datum akan menjadi data tes sebanyak 1 kali dan menjadi data training sebanyak K-1 kali. Kemudian error dari K-tes tersebut akan dihitung rata-ratanya. Kemudian yang ketiga yaitu percentage split, di mana hasil klasifikasi akan dites menggunakan K% dari data tersebut. Untuk pada penelitian ini saya akan menggunakan persentase yang sebesar 70%. Nah, dari hasil tersebut bisa kita lihat sendiri bahwa ketika menggunakan use training set, biopsi pada algoritma
SMO mendapatkan 98,5%, Henselman 99,7%, Skylar 98,551%, dan Sitologi 96,1%. Sedangkan Navbase biopsi mendapatkan 94,9%, Henselman juga sama mendapatkan 94,9%, Skylar 94,5%, dan Sitologi 91,7%. Begitu juga dengan JM48 dari biopsinya 95,8%, Henselman 95,5%, Skylar 97%, dan Sitologi sebesar 94,2%. Nah, dari hasil perbandingan akurasi ditemukan bahwa algoritma SMO lebih dominan daripada algoritma yang lain jika menggunakan data training set. Begitu juga dengan hasil dari cross validation, bisa kita lihat sendiri angka-angkanya sendiri. Dan dari hasil perbandingan akurasi ditemukan bahwa algoritma J48 lebih dominan daripada algoritma yang lain, kecuali untuk variabel sitologi, di mana algoritma SMO lebih baik 0,1% daripada J48. Dan untuk percentage split sendiri, dari hasil perbandingan akurasi temukan bahwa setiap algoritma bekerja berbeda terhadap setiap target variabel. Dapat kita lihat bahwa untuk variabel biopsi, algoritma SMO dan J48 memiliki akurasi yang sama, yaitu 95%. Dan untuk variabel Henselman, algoritma NB memiliki tingkat akurasi paling tinggi, yaitu 97,5%. Untuk variabel Skylar, J48 mendominasi tingkat akurasi dengan 97%, dan untuk variabel sitologi, algoritma J48 mendominasi dengan 94,1%. Nah, conclusion dari penelitian ini yaitu bahwa dalam penelitian ini menggunakan dataset UC dengan total 32 atribut yang merupakan faktor dari kanker serviks dan 42 variabel klasifikasi, yaitu Henselman, Skylar, sitologi, dan biopsi. Data awal terdiri dari 885 data yang kemudian diseleksi menjadi 672 data. Dalam melakukan testing ada 3 cara pilihan testing, yaitu menggunakan use training set, cross validation, percentage split. Dan kemudian dan ditemukan bahwa untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, maka kita menggunakan use training set. Kemudian algoritma yang digunakan untuk membandingkan pengklasifikasiannya adalah Navbase, SVM, dan J48. Dan dari hasil dari perhitungan tadi bahwa SVM mendominasi untuk tingkat akurasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.